Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mulaikan ibadah kelompok pelayanan malam ini. Saya akan menuntunnya dari rumah gereja dan ibu bapak saudara-saudara mengikutinya lewat siaran YouTube yang ada masing-masing di rumah. Karena itu, panggilan beribadah saya mengundang saudara-saudara berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini, dan karena itu kita akan menyanyi dalam nyanyian klik nomor 388, Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih tuntunan berkat cinta-Mu. Boleh kami lagi nikmati itu, sehingga kami ada sebagaimana ada di malam ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami siap beribadah dalam kelompok pelayanan ini. Tuhan Yesus sertai pimpin tuntun, sehingga jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu ibadah kelompok pelayanan malam ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita menghampiri Tuhan dalam mengaku akan salah dosa, sebab kita semua sadar begitu banyak yang kita telah lakukan, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang semuanya itu telah menyakiti hati Tuhan, bahkan sesama kita. Pada kesempatan ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan cinta kasih-Mu dalam minggu yang Engkau telah berkati ini. Maka kami selaku umat-Mu yang Engkau telah selamatkan ini, dalam kesadaran yang tinggi pula, kami boleh lagi mengambil waktu dalam ibadah. Dan oleh karena itu, biarlah apa yang kami buat ini, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Dan juga kami menyadari atas segala kegagalan hidup yang sudah kami lakukan, baik terhadap Engkau, bahkan juga sesama kami. Baik kami suami-suami kepada istri-istri, baik kami istri-istri terhadap suami-suami, baik
kami orang tua terhadap anak-anak, ataupun anak-anak terhadap orang tua, bahkan kami terhadap sesama kami. Kami sudah gagal. Karena itu, dalam kesempatan yang indah ini, kami mengaku semua dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, bahagilah kehidupan kami, layakkanlah kami untuk terus menikmati segala anugerah kebaikan cinta kasih-Mu di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pengampunan itu. Kami bersyukur, kami sungguh bangga, dan kami sungguh senantiasa senang karena Tuhan Engkau ada bagi kami yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita dengan penuh kerendahan hati dalam kesadaran yang tinggi sudah mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Allah yang penuh kasih telah mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita anugerah Tuhan bagi kita yang sudah mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian klik nomor 445. Maaf, maksud saya klik nomor 435. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Hitamnya jalan yang kita lalui, kering merana pohon ara tak berbuah, tiada lagi berguna. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni, walau dosa merah bagai kermisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku, juru selamat permata batinku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan, aku rindu melayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di pertengahan minggu berjalan ini, kami sebagai umat-Mu yang terhimpun dalam kelompok pelayanan 1 dan 2, kami boleh lagi beribadah dan memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan ini akan bermakna bagi kami, sehingga kami dapat mempraktekkannya itu dalam langkah kehidupan ini. Kuasailah hati pikiran kami semuanya, dan biarlah Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita selaku warga gereja, khususnya KGPM, kita masih dituntun dalam pembacaan kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi dalam ibadah kelompok pelayanan ini, mari kita hanya fokus pada ayat 7, 8, dan 9. Lembaga Alkitab menuliskan judul Elia dan Janda di Sarfat. Begini kata firman Tuhan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sampai sana jauh bacaan firman Tuhan. Kata Alkitab, yang berbahagia kita yang sudah mendengar, menyaksikannya, memeliharanya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, tentu kita patut bersyukur lagi ketika Tuhan sudah lagi meminta kita ada lagi di minggu ini, di bulan Oktober 2020. Dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Dan tentunya ini semua terjadi karena seizin Tuhan. Karena itu kita sebagai orang yang percaya, dasar ucapan syukur kita yang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan, itu disebabkan karena kasih setia Tuhan begitu besar bagi kita. Sehingga apa yang kita katakan kepada Tuhan sehubungan dengan apa yang sudah Tuhan buat, memberikan sebuah arti, makna bahwa Tuhan masih memberkati kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian sehubungan dengan bacaan kita sebagai warga KGPM dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 9. Ini merupakan sebuah perintah Tuhan kepada seorang hambanya yang bernama Elia. Nah, kalau kita sejenak melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, itu bahwa dikatakan Elia ini adalah orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Nah, dia memiliki sebuah hubungan, sebuah kekhususan dengan Tuhan yang begitu bagus, sehingga Tuhan memakai dia menjadi alatnya untuk menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan kepada setiap mereka yang mendengarkannya. Maka itu ketika Elia berjalan dan dia bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, hal ini terjadi oleh karena dia melihat seorang raja yang ada di Israel bagian utara yang bernama Ahab begitu mempraktekkan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka Elia ini sungguh amat dan sangat kecewa
kecewa dengan sikap pola hidup seorang raja yang ada di bangsa pilihan Tuhan yang mempraktikkan penyembahan berhala. Nah, singkat cerita, sungai di mana yang Elia tempati atau sungai Kerit itu, kalau dalam bacaan perbandingan yang lain, itu menjelaskan khususnya ayat 7 dalam bacaan kita ini, kurang lebih 1 tahun tidak ada hujan, maka sungai itu menjadi kering. Nah, kita tahu bahwa di Israel atau di sekitar Israel itu hanya ketergantungan itu lewat sungai ini, sungai Kerit dan sungai Yordan. Bisa dibayangkan, dari situ mereka bisa dapat minum, dari situ tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan apa yang menjadi kebanggaan dari mereka yang ada di sekitar itu. Tetapi selama 1 tahun hujan tidak turun, maka keringlah sungai itu. Otomatis apa yang menjadi harapan untuk bisa dapat mendatangkan makanan tidak lagi ada. Maka tentu dampak itu terjadi juga bagi Elia yang akhirnya juga mengalami satu persoalan masalah kelaparan. Kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, Tuhan mengutus burung gagak bawa itu roti kepada dia. Tetapi pada bacaan kita ini, justru Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Sarfat ini wilayah kekuasaan Sidon. Nah, di sana Tuhan akan menunjuk atau seorang janda yang dipersiapkan untuk memberi makan bagi Elia. Nah, itu perintah yang Tuhan kasih. Apa sikap Elia? Tidak membantah perintah itu. Nah, inilah berita yang harus kita pegang. Dia mengikuti. Artinya Elia menunjukkan ketaatan sikap sebagai seorang hamba Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dari tempat di mana dia ada pada waktu itu di tepi sungai Kerit, ditutus oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat dekat wilayah kekuasaan atau wilayah Sidon, bertemu dengan seorang janda yang akan memberikan dia makan. Yang dalam bacaan selanjutnya kalau kita menyimak sana, ini janda ini juga dengan seorang anaknya itu adalah keluarga yang miskin, tidak memiliki apa-apa. Bayangkan itu di sana kalau kita lihat dalam bacaan selanjutnya, justru janda ini hanya ada segumpal tepung yang katanya itu kalau diolah makan hari ini besok tidak bisa, dan artinya mereka akan kelaparan dan mati. Tapi justru Tuhan mengutus Elia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat. Apa dan bagaimana tentunya kita semua tidak tahu. Tapi yang jelas, apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia, Elia meresponnya itu sebagai sebuah sikap, sebuah bentuk ketaatan untuk dia mengikuti kehendak Tuhan kemana Tuhan pimpin dia. Saya sudah sampaikan dalam ibadah awal bulan pada hari Minggu bahwa sesungguhnya Elia datang dan diterima oleh ibu janda yang ada di Sarfat, dan terjadilah berkat melimpah bagi keluarga itu. Artinya bahwa Elia datang bukan saja dia membawa berita firman Tuhan yang menjadi berita kesukacitaan, tetapi dia juga membawa berkat secara jasmani bagi janda yang ada di Sarfat bersama dengan anak kekasihnya. Tapi itu semua terjadi oleh karena sikap ketaatan, sikap kerendahan hati, sikap penyerahan diri Elia kepada Tuhan. Maka Tuhan menyertai, dan apa yang Elia buat diberkati oleh Tuhan, mendatangkan berkat bagi orang lain.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, bercermin dari bacaan ini, pelajaran apa yang kita dapat petik dan bisa kita maknai di dalamnya? Pelajaran yang penting dan berharga bagi kita yang hidup dalam situasi kondisi era sekarang ini, tidak lain tidak bukan mari kita memiliki sebuah ketaatan kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan, bahkan hidup yang penuh dengan penyerahan. Inilah yang sekarang kita harus tunjukkan sebagai bukti bagaimana kita terus mau melakukan apa yang menjadi sebuah pengakuan iman kita yang katanya kita percaya kepada Tuhan. Pengakuan itu harus dibuktikan lewat tindakan. Tindakan itu adalah sebuah bentuk bagaimana pembuktian dari kata-kata itu sendiri. Ketaatan itu akan terus menjadi sebuah kesukacitaan bagi kita karena Tuhan akan menyertai setiap kita yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dalam keadaan sesulit apapun keadaan ini, pasti akan berubah menjadi sebuah kesukacitaan. Karena Tuhan yang sudah menyertai, dan Tuhan akan memberkati. Dan oleh karena itu maka, mari kita terus menunjukkan sikap ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, dalam bagaimana kita menjaga relasi, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita menunjukkan dalam ketaatan kita beribadah, kita terus selalu diingatkan untuk mari kita memiliki sebuah komitmen yang tinggi beribadah kepada Tuhan. Ketika kita juga beribadah kepada Tuhan, jangan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, maka iman itu tidak akan bertumbuh karena kita terganggu oleh karena orang-orang yang pernah mungkin menyakiti hati kita, yang pernah membuat kita kecewa, yang pernah membuat kita senantiasa terbuang, bahkan mungkin lain-lain sebagainya. Tidak melihat manusia, tapi kita datang beribadah sebuah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini. Maka berkat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, akan menjadi sebuah kekuatan sehingga kita ketika keluar, kita pergi, kita menjadi berkat bagi orang lain pula. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menyertai. Banyak pelajaran-pelajaran berharga bagi kita dalam Alkitab menceritakan hal itu. Kita lihat saja Yusuf ketika ada di Mesir, karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf menjadi berkat bagi orang-orang Mesir, bagi Firaun. Maka Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 dalam kekuasaan di wilayah Mesir itu. Itu semua terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena dia memiliki ketaatan yang tinggi kepada Tuhan. Ini pun juga terjadi bagi Elia. Karena dia memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai Elia sehingga ketika ada di rumah janda miskin yang ada di Sarfat bersama dengan anak perempuannya itu, maka mujizat terjadi di sana. Dan itulah yang Tuhan buat. Mari kita hidup dalam ketaatan, taat kepada Tuhan. Kita hidup terus beribadah kepada Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pada tanggal 11 hari Minggu nanti sidang kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka bulan syukur bagi kita sebagai warga KGPM. Karena Tuhan sudah menyertai KGPM nanti pada tanggal 9 Oktober dalam terus menjalankan tanggung jawab persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Maka kita bersyukur, dan juga sebagai bulan di mana perjamuan kudus sedunia. Kita sebagai umat yang percaya, khususnya anggota sidang, kita mengambil bagian untuk sama-sama makan dan minum lewat perjamuan yang kudus itu. Artinya
Artinya disitulah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan untuk menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, maka kita akan makan dan minum lewat pesta perjamuan itu supaya kita satu di dalam kematian, satu di dalam kebangkitan, karena kita milik Tuhan. Maka kita semakin disegarkan baik tubuh jasmani kita, bahkan iman percaya kita, untuk semakin kita melihat memandang ke depan untuk melakukan hal-hal yang penting sekali bagi dunia ini, karena kita adalah umat ciptaan Tuhan yang telah dipanggil, dikuduskan, dan telah dipilih menjadi berkat bagi semua orang. Maka itulah kita. Oleh karena itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita selalu fokus kepada Tuhan. Kita selalu rindu untuk mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan berbagai situasi kondisi yang sementara kita hadapi ini, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Kita selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dalam buku Klik 460. Klik 460. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi dalam nyanyian NKB 208. Kita menyanyi dalam nyanyian NKB 208. Tabur waktu pagi apa dan seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji sembah, muliakan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk waktu kesempatan ini. Kami boleh lagi membaca merenungkan firman Tuhan. Belajar dari Elia hamba-Mu yang penuh ketaatan itu. Ketika Tuhan mengutus dia pergi memberitakan kebenaran Injil, dia penuh dengan segala sukacita melakukannya. Maka Tuhan menyertai dia. Sehingga dimanapun dia ada, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan saja berkat secara rohani, tapi berkat jasmani pun juga. Kami juga rindu Tuhan, bahwa ini terjadi di tengah kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami rindu memiliki ketaatan yang tinggi, serta sikap menghormati, menghargai, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Inilah yang menjadi komitmen iman kami. Inilah yang terus membawa kami untuk semakin kami hidup mau menyenangkan akan nama Tuhan. Karena itu Bapa, tolonglah kami, berkati jemaat kelompok pelayanan 1-2, berkati penanggung diaken masing-masing, agar terus memiliki ketaatan kecintaan untuk semangat dalam beribadah, memuji memelihara nama Tuhan. Dan
biarlah kami saat ini belum bersama-sama beribadah sebagaimana yang sudah kami lakukan, khususnya dalam ibadah kebal. Tapi saat ini, pada kesempatan ini, kami beribadah di rumah masing-masing dengan mendengarkan siaran YouTube ini. Kami rindu Tuhan berkati kami, agar kami juga selalu tetap dalam kesetiaan ketaatan kepada Tuhan di tengah langkah kehidupan ini, sebab hanya inilah yang bisa kami persembahkan sebagai bentuk syukur kami. Kebaikan Tuhan begitu nyata, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Kami sudah nikmati sepanjang langkah kehidupan ini, bahkan sampai nanti ke depannya. Oleh karena itu, Bapa, berkati terus kami semuanya, berkati kelompok pelayanan 1-2, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati BPSPMS, berkati pimpinan aparat komisi, berkati BPPGS, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan berkati sidang apostolik ini menjadi berkat. Berikanlah kami terus satu kesatuan, berikanlah kami kebersamaan, agar kami mampu berjalan melakukan tanggung jawab pelayanan untuk semuanya bagi kemuliaan nama Yesus. Karena itu Bapa di surga, berkati sertai pimpin kami semuanya. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bersuka cita atas segala kebaikan berkat Tuhan, Tuhan angkatlah sukacita mereka, dan semakin mereka hidup terus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jika ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan cukupkan. Jika ada yang bergumul dengan keluarga, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Jika ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan, Tuhan siapkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Jika ada yang bergumul dengan pendidikan studi, Tuhan buka jalan bagi mereka. Karena kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sertai, Tuhan pimpin, Tuhan jaga pelihara kami. Berikanlah kami sukacita dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, firman itu biarlah terbentai di hati kami dan berkati terus langkah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami KGPM. Kami serahkan ke tangan Tuhan yang boleh lagi bersyukur sepanjang bulan Oktober ini. Karena Tuhan yang sudah memberkati gereja ini, Tuhan sudah menghadirkan gereja ini di bumi Indonesia, terkhusus kami yang ada di Sulawesi Utara. Tuhan yang sudah menghadirkan ini, bahkan saudara-saudara kami ada di Jakarta ataupun di mana saja. Tuhan hadirkan KGPM ini menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah KGPM menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Puji pimpinan majelis gembala diberkati, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penatua, diaken, semuanya diberkati. Tuhan terus selalu berkati KGPM menjadi gereja yang senantiasa jaya dan diberkati bagi kemuliaan nama Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus kami ada di kota Manado. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, jajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Biar kami semakin diberikan hikmat dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah yang ada, bahkan masyarakat yang ada, khususnya dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Setiap himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, biarlah itu dapat didengar oleh masyarakat, sehingga kami betul-betul sama-sama menjalankan protokol kesehatan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Yesus dalam rangka untuk memutus mata rantai ini, Bapak, COVID-19. Karena Tuhan memberkati semuanya ini. Tuhan jaga di kota Manado, jangan ada hal yang kami inginkan. Karena itu, berikanlah kesehatan, kekuatan bagi pemerintah, bagi masyarakat, bahkan gereja-gerejamu yang ada, senantiasa terus kami dapat bergandengan tangan berjalan bersama, melayani bersama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami bawa, kami persembahkan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Kami telah berdoa bersyafaat kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, mengakhiri ibadah ini saya undang jemaat berdiri. Mari kita menyanyi klik nomor 279. Klik nomor 279. Siapa yang setia? Siapa yang setia hingga ke tamat, iring Yesus meski keras.
Saudara-saudara, dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan bagi keterpanggilan kita melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan gerejanya, kita akhiri ibadah kelompok pelayanan malam ini dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Ibadah kelompok pelayanan malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan terimalah salam dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom.